Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat di sini. Ada ketua BEM UGM. Ini loh, Gen Z sebenarnya siap tantang debat terbuka presiden. Oke. Ini katanya disaksikan seluruh mahasiswa dan masyarakat. Biar mahasiswa dan rakyat tahu kualitas pemimpin bangsa ini. Cuman kadang-kadang kita kan tahu bahwasannya ada beberapa kualitas yang memang dia itu pintar berteori, belum tentu bisa di lapangan juga, ya kan? Jam terbang masih kurang dan di lapangan masih kurang paham. Itu yang paling penting. Coba deh, kira-kira gini, kira-kira kalau seumpamanya nyalon kades, kira-kira banyak yang milih tidak? Untuk menjadi seorang pemimpin kan kita harus tahu orangnya tersebut melanglang buana kemana saja dan pengalamannya betul-betul luas, ya kan? Wah, ini nih ketua BEM. Siapa lagi kalau bukan Ari Suryo? Nah, kita lihat nih dari Polda Metro Jaya. Ini kode keras katanya. Roy Panci akan segera ditahan. Belum ya Pak? Ya Pak, ini ada statement. Kasus yang mana? Suryo Pak, belum P21 kan Pak? Udahlah. Ini kita butuh belum atau tidak Pak? Biar kita punya surprise. Biar kita punya surprise. Tapi gedek Pak, cepat-cepat di ini ya. Cuman aku salut aja sama Pak Ari Suryo gitu ya kan. Sama Dr. Tifas CS ya. Kan selalu mengatakan itu. Ini kalau kita bicara ya, semua insan hukum itu menyatakan itu P21. Karena apa? Berbicara dengan tahap 2 ya. Secara eksplisit memang Kapolda tidak Polda Metro Jaya ya. Kombes Imam itu tidak secara eksplisit mengatakan hal itu apa yang dikatakan. Ini semata-mata menghormati bahwa ini ada kejaksaan domain untuk P21 itu. Itu loh, menghormati untuk itu. Paham betul bahwa itu adalah memang domainnya adalah kejaksaan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita tanyakan, tidak mungkin seorang Kombes Iman sebagai Dirkrimum itu menyatakan tanpa ada bukti ataupun surat dari kejaksaan untuk itu. Ya, artinya setelah dia mengatakan itu ya, bahwasanya yang kalau dikatakan oleh pihak mereka itu adalah tidak secara eksplisit dan menggiring opini publik bahwa itu tidak P21, itu adalah omong kosong belaka. Oke, tapi gini ya? Bang Andi, kalau kita tahu bahwa kasus ini, perkara ini sebenarnya kan sudah mendapatkan sorotan publik yang cukup besar. Lalu kenapa ketika sudah P21, sudah lengkap secara formil dan material, tidak langsung diumumkan? Kenapa harus ditanya wartawan terlebih dahulu? Begini, kalau kita lihat, saya rasa mereka sudah mempunyai waktu untuk itu, untuk mengungkapkan. Tapi kan secara eksplisit dia tidak mungkin, karena ini adalah domain dari kejaksaan. Jadi secara implisit dia mengatakan itu. Kalau dikatakan tidak mempunyai, mereka punya. Surat yang bertanda tangan itu dari kejaksaan ada tulisan P21 itu, mereka punya. Jadi ya? Anda confirm jadi bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang di-create ya, semerta-merta seperti itu, tapi memang itu. Pertama kan kita saksikan bersama lah apa yang disampaikan oleh Pak Direskrimum ya, diikuti oleh teman-teman media juga termasuk masyarakat, yang pada intinya adalah sudah dinyatakan tidak perlu lagi ada pemenuhan petunjuk dan berkoordinasi untuk melimpahkan. Nah sebenarnya kan ini yang dimaksud adalah yaitu P21 itu. Nah pertanyaannya adalah apakah di dalam KUHAP dikenal diksi P21? Itu bicara undang-undang, KUHAP nggak pernah dikenal P21. Cukup dinyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan dilimpahkan, jaksa siap menerima. Itu poinnya. P21 ini saya coba kembalikan lagi ya. Ini tuh hanya sebuah pengkodean form dalam persuratan kejaksaan. Yang akhirnya pengkodean ini menjadi bahasa sehari-hari. Padahal tidak pernah dikenal dalam KUHAP itu bahwa harus ada P21 baru bisa disidangkan. Jadi kembali lagi, apa yang disampaikan di Reskrimum menurut saya sesuai dengan maksud undang-undang apa yang diatur dalam KUHAP. Artinya berkasnya sudah lengkap? Ya, dan dia sudah siap untuk menyerahkan. Kedua juga tidak ada kewajiban
baik penyidik maupun jaksa menyerahkan surat itu kepada tersangka. Ya, kita juga selama ini dalam praktek kan nggak ada surat itu. Itu kan surat internal. Maunya dibacain katanya Bang tadi. Nggak pernah ada, nggak ada amanah itu dalam hukum acara kan nggak ada ya. Saya juga sering mendampingi tersangka dalam konteks P21 dan bersidang gitu ya. Yang ada justru nanti yang perlu dilihat adalah ada panggilan untuk melaksanakan tahap 2. Dan nanti kuncinya apa? Jaksa akan menerima atau tidak penyerahan tersangka dan barang bukti. Pada saat diterima, ya sudah pasti ini merupakan konsekuensi dari konteks P21 yang dibahasakan selama ini. Jadi buat saya ini hanya memainkan diksi-diksi yang menurut saya tidak substansial ya. Kenyataannya tinggal lihat saja nanti dalam waktu dekat apakah ada panggilan untuk penyerahan tahap 2. Jangan juga lah, ini tahap 2 juga bahasa form sebenarnya ya. Hanya penyerahan tersangka dan barang bukti yang memang diamanahkan untuk kemudian ini dalam rangka persiapan persidangan. Jadi menurut saya ini nggak ada persoalan substansial ya, bahwa teman-teman ingin mengkritisi ya monggo-monggo saja ya, tapi menurut saya intinya ada soal ya Bang ini ya? ada satu progres yang cukup baik ya. Paling tidak persoalan ini dibawa ke persidangan, nanti masyarakat bisa mengikuti secara terbuka ya, pembuktian apa sih yang bisa menyatakan ijazah ini asli. Menerima disampaikan bahwa presiden atau pemerintah sekedar retorika saja? Begini Ilona, yang dilakukan Pak Prabowo bukan sekedar doing things right, bukan sekedar melakukan sesuatu dengan benar. Kalau kritiknya tadi adalah seolah Pak Prabowo, masalah di Pak Prabowo adalah melakukan satu dengan salah, makanya dia harus melakukan satu dengan benar. Kira-kira gitu kan ya. Pak Prabowo lebih mendalam dari itu. Yang hari ini Pak Prabowo lakukan adalah mencoba melakukan sesuatu yang benar, yang sudah 90 tahun tidak dilakukan, yaitu membangun industri domestik, penguatan sistem pembiayaan domestik, mendorong proses industrialisasi dari masyarakat agraris, sehingga tidak lagi menyisakan orang miskin itu sekedar menjadi objek politik. Tidak menyisakan populisme agraris yang kemudian hanya menjadi objek politik. Didorong pemberdayaan produktivitas, penguatan BUMDes, penguatan koperasi desa Merah Putih, penguatan kampung nelayan Merah Putih, hilirisasi dari industri-industri mineral, ya, penguatan dan pembentukan yang dikritik oleh Profesor Ferry, nanti saya mendengar tentang Danantara sebagai lembaga pembiayaan domestik sovereign atau berdaulat, sesuatu yang menurut perspektif Pak Prabowo ini adalah hal yang benar. Hal yang benar, hal yang benar. Jadi sebelum bicara itu, sebelum berbicara apakah ini sesuatu yang dilakukan dengan benar atau tidak, akui dulu atau kita debatkan dulu, apakah yang dilakukan Pak Prabowo secara strategis, ya, melihat ekonomi bukan sekedar persoalan moneter, tapi juga persoalan agregat demand dan segala macam, soal produktivitas dan soal kementerian. Kita bicara ke arah itu dulu. Keletakan dalam kerangka besar. Dan ketika sebuah pemerintahan melakukan transformasi, ya, melakukan sesuatu yang benar, bukan sedang melakukan sesuatu dengan benar, selalu ada cost. Yang saya sukai dari pendekatan Pak Prabowo ini yang sekarang adalah beliau ini fokus pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi angka besar aja. Program seperti Koperasi Desa dan MBG terasa lebih konkret karena langsung menyentuh kehidupan sehari-hari pada masyarakat atau rakyat. Himbau kepada para penegak hukum khusus ya Kejati, DKI Jakarta untuk tidak bermain-main di ranah ini, untuk tidak bermain-main di ranah ini ya, karena ini sangat melukai hukum dan efek blunder yang akan terjadi, bahwa sudah banyak yang kita hukum dilimpahkan P21 dan lakukan penahanan dikarenakan apa? Mengganggu jalannya persidangan. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa persidangan saudara Roy Suryo dan Tifa bila tidak dilakukan penahanan akan berjalan sesuai dengan apa adanya? Nah, justru itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini, yaitu ya poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21 itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena apapun itu, baik buruk, lama ataupun secara dekat akan ketahuan. Dan ingat,
musuh bagi orang yang bermain-main dengan hukum adalah rakyat itu sendiri yang sudah sangat banyak dilukai, dianaktirikan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena menjaga NKRI adalah harga mati bagi hukum, penegakan hukum di Republik ini. Terus yang ketiga adalah tidak boleh ada penundaan, pembiaran atau mengesampingkan perkara karena tekanan politik, ya, pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Dan kami mengetahui pihak-pihak yang mencoba bermain di ranah ini, ya. Proses hukum ini masih panjang dan masih dapat potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Yes. Ya. Kekhawatiran terhadap intervensi permainan perkara atau praktik, ya, mafia peradilan hanya dijawab dengan sikap tegas, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum wajib memastikan perkara ini berjalan sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku. Berani Bersatu, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, THMP, pengacara Mawar, dan seluruh aliansi yang tergabung dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapapun. Ingat ya, penghakiman terhadap siapapun yang notabene bukan tersangka, tempatkanlah dia sebagai seorang korban. Yang tersangka, maka tegakkan hukum. Untuk menghindari blunder, maka segera dilakukan penahanan. Penentuan bersalah dan atau tidak bersalah sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan, bukan kewenangan politik, ya. Terus biarlah hakim yang memutus. Negara wajib mengadili perkara ini di bawah dan di kemuka persidangan, ya. Kalimat kuncinya adalah perkara yang telah P21 wajib diuji di persidangan. Jangan ada hukum yang tajam ke bawah. Sekali lagi kami tegaskan, tumpul ke atas. Tidak boleh ada ruang bagi intervensi, ya. Tidak boleh ada ruang intervensi, tekanan atau permainan-permainan politik. Kami tidak menghakimi siapapun, ya. Kami hanya menentukan proses hukum berjalan dengan tuntas. Biarlah hakim yang memutuskan berdasarkan fakta hukum dan fakta peradilan secara yuridis, formil, material di peradilan. Tuntutan kita adalah satu, segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Jaminan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan. Diutamakan, ya, diutamakan kondusivitas terhadap peradilan. Ini harus menjadi jaminan bagi jaksa penuntut umum sebagai wakil daripada para pelapor untuk menjaga kondusivitas dan menjamin terjadinya peradilan yang betul-betul aman, terkendali. Sehingga ini yang membuat satu acuan bahwa kami melihat bahwa apa yang dilakukan para tersangka ini sudah mulai mengamputasi hukum dan riak-riak itu akan terjadi, dan saya yakin ini bisa saja akan mengganggu persidangan, sehingga sangat patut jaksa menentukan sikap dengan tegas di sini, ya, utamanya aspidum, ya. Ya, saya ingatkan itu, tegaskan persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Nah, itu dari saya, dan rekan-rekan yang lain tentunya akan memiliki pandangan-pandangan karena beliau adalah advokat senior semua yang malam melintang di dunia hukum, yang tentunya kita tidak perlu lagi untuk meragukan hal itu karena banyak sekali yang kita tangani hal serupa dan itu dilakukan penahanan. Nah, ini menjadi tangan politik yang membuat hal-hal ini menjadi tidak lakukan penahanan. Ini sangat layak dilakukan penahanan karena pidana berulang. Oke. Gue udah warning lo ya, saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku. Saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor ngaku,
insya Allah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Woi, Ya. wes. Di TKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Gas Pak Prabowo. Berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, Weh, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. weh. BPKP, KPK semua. Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Nice. Emang Pak Prabowo ya selalu punya cara untuk memancing koruptor keluar dengan sendirinya. Bagi yang tidak paham mungkin akan terlihat sangat lucu. Jadi gini, Pak Iman kemarin menurut saya tuh bagus cara dia membahasnya. Polda Metro kan selama ini kan dianggap apa itu ya oleh framing mereka menganggap mereka itu didikte oleh Pak Jokowi dan sebagainya kan gitu. Sehingga Polda Metro kelihatannya tidak ingin menjadikan suatu kasus itu yang spesial sekali. Yes. Kalau dia mengumumkan bahwa ini gini kan seakan-akan memframing pada publik. Nah, Takut dituduh kayak gitu kan. Tapi rupanya kan enggak. Mereka kemarin itu Pak, itu bukan press release khusus mengenai jasa kan. Betul. Juga bahas Tapi kasus dia lain juga. ditanya, Iya, dia ditanya oleh wartawan, Pak bagaimana dengan kasus ini? Nah Pak Krimum menyatakan dengan jujur apa adanya. Udah lengkap Dia hanya gitu ya. mengatakan dia hanya mengatakan kami sudah koordinasi dengan jaksa dan jaksa sudah mengatakan bahwa sudah tidak perlu lagi ditambah-tambahin dengan kekurangan itu gitu. Artinya kan berarti itu kan berkas itu sudah lengkap kan gitu. Nah kalau itu berarti kalau sana beda ya kalau ngomongnya itu kurang ini itu namanya belum lengkap. Karena sudah dibilang nggak perlu lagi mengirimkan kekurangan yang kemarin sudah saya sampaikan itu, maka berarti sudah lengkap kan gitu kan. Nah, tapi kan tidak ngomong PP21 kan? Artinya kalau sudah lengkap gitu itu nanti ranahnya kejaksaan Pak. Iya. yang ngeluarkan itu P21 itu enggak, yang press release harusnya kejaksaan. nah. Iya. Kan jadi Pak Tapi itu kejaksaan punya kewajiban untuk press release atau enggak? yang namanya press release itu tidak diatur dalam KUHP Pak. Tidak ada, nggak wajib juga ada ya. kewajiban. Jadi cukup dia sampaikan surat itu ke penyidik udah cukup sebetulnya. Iya, kewajiban dia itu begitu lengkap kirim P21 itu tren. Polisi dalam berapa hari saya lupa ya, mungkin 7 hari atau berapa harus diserahkan kepada dengan apa tersangkanya dengan itu serahkan ke sana. Gitu aja itu selesai. Kalau polisi sudah menyerahkan ini tahap kedua, selesailah tugas polisi. Jangan berdebat lagi dengan orang-orang polisi. Bola pindah ke kejaksaan. Pindah kejaksaan, betul. Kalau ada keberatan Pak dengan tindakan polisi yang katanya ini kriminalisasi dan sebagainya itu, KUHP sudah mengatur, silakan di pra-peradilan aja. Kemarin itu mengatakan ini kan apa kurang ini, itu kok kenapa berkas lebih daripada sini? Itu kan daluarsa. Jangan begitu ngomongnya pra-peradilan aja. Ini kan melanggar aturan. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawan masih punya kesempatan untuk pra-peradilan ketika sudah Nggak berani. Sudah Kagak berani. nggak berani. Ya. Ya enggak. Saya setuju sama Pak Arianto nih.